Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarganya, para sahabatnya, dan mereka-mereka yang mau senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga dibangkitkannya hari kiamat. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah memperoleh keberuntungan yang besar, yaitu diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, mukhtarat qawaidul lughah al-arabiyyah. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasannya isim-isim yang tidak diperkenankan untuk berakhiran dengan apa? Dengan tanwin. Meskipun isim tersebut tidak berawalan dengan apa? Alif lam. Begitu pula pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas isim-isim yang tidak boleh apa? Dimajrurkan dengan tanda jar apa? Kasrah, akan tetapi dia dimajrurkan dengan tanda jar apa? Fathah. Isim apa itu? Isim itu dinamakan dengan mamnu' minas sarf. Al-mamnu' minas sarfi. Ghairu munsarif atau ismul ladzi la yansarif. Fa insyaallah pada pertemuan kali ini, saudaraku dan saudariku seiman, kita masih di bab yang kedua dan kita akan memasuki al-faslu tsalits, yaitu pasal yang ketiga. Seperti yang telah dijelaskan di pasal yang pertama, di bab yang kedua tentang al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang apa? Di i'rab marfu. Ada 7 di sana, ada al-fa'il, ada naibul fa'il, ada al-mubtada, ada al-khabar, ada ismu kana dan juga saudara-saudaranya, ada khabar inna dan juga apa? Saudara-saudaranya, dan yang terakhir adalah apa? Isim-isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya yang marfu, meliputi 4 pembahasan, yaitu an-na'tu atau al-wasfu, kemudian al-atfu, kemudian al-badlu, dan yang terakhir adalah apa? At-taukidu. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan fokus ke al-faslu tsalits, babus tsani, yaitu isim-isim yang marfu. Isim-isim yang di i'rab apa? Marfu. Perlu diingat wahai saudaraku dan saudariku seiman,
ketika kita membahas ya, atau menyebutkan istilah apa ya, marfu ya, marfuun ataupun apa, raf'un, maka yang harus kita ya ingat baik-baik adalah bentuk harokat ataupun huruf ya tertentu ya, bentuk harokat ataupun apa, huruf tertentu yang terdapat pada ya akhir isim. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah apa? Dhammah ya ataupun dhammatain. Ya, dhammah ataupun apa? Dhammatain. Jadi ketika antunna mendengar ya atau membaca istilah marfu ataupun apa? Rafa ya untuk apa? Pembahasan isim. Karena kita sekarang lagi membahas apa? Isim, yaitu isim-isim yang apa? Marfu. Maka ingat, itu adalah ya istilah untuk apa ya tanda harokat tertentu ataupun apa huruf tertentu yang ada pada akhir isim ya, yang ada pada apa akhir isim. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah dhammah ya, dhammah ataupun apa dhammatain. Kemudian ya yang kedua adalah dhammatun gitu ya, dhammatun muqaddaratun ya, dhammatun muqaddaratun, yaitu dhammah yang diperkirakan, dhammah yang tidak bisa disebutkan ya, lawannya adalah apa? Dhahiratun ya, dhahiratun. Nah, seperti ini ya, ini namanya apa? Dhammah dhahirah ya, dia bisa disebutkan dan dia bisa dituliskan. Sedangkan dhammah muqaddarah seperti yang telah kita pelajari pada isim maksur, pada isim manqus, ya kan? Seperti kata ad-dunya, seperti kata ya al-hadi. Naam. Maka ketika ya dia harus diberi tanda marfu ataupun rafa, maka cukup dimuqaddarahkan. Cukup apa? Diperkirakan, disembunyikan saja. Tidak boleh apa ya disebutkan itu tanda dhammah ataupun dhammatin. Mengapa? Karena itu menyulitkan ya, karena itu menyusahkan ya. Kemudian yang ketiga ya, ketika antunna mendengar istilah marfu ataupun apa rafa pada isim ya, selain harokat dhammah ataupun dhammah muqaddarah, yaitu apa ya, huruf alif ya, huruf alif ya. Huruf alif di sini yaitu apa? Isim yang berakhiran dengan apa? Ani. Ya, isim yang berakhiran dengan apa? Ani. Ya, seperti apa? At-talibani ya fil fasli. At-talibani fil fasli. Ya, perhatikan baik-baik. At-talibani na'am fil fasli. Ya. Dua siswa itu ada di kelas. Maka at-talibani di sini, saudaraku dan saudariku, ya, ia marfu, ia rafa. Ya, i'rabnya ya, karena apa? Karena dia berakhiran dengan ini. Ya, ani. Maka alifnya inilah yang dijadikan sebagai apa? Tanda rafa'nya. Ya, karena dia berbentuk apa? Musanna. Dia berbentuk apa? Musanna. Jadi yang ketiga adalah apa? Alif. Kemudian yang terakhir adalah apa? Ya, akhirannya huruf ya berupa huruf wawu sukun. Ya, dan wawu sukun di sini bisa ya una ya ataupun bisa wawu itu sendiri ya tanpa ada apa? Huruf apa sesudahnya. Nah, ini jadi kalau misalnya kita katakan apa ya al-mudarrisuna. Perhatikan ya, al-mudarrisuna na'am fil apa? Na'am fasli. Fil fasli. Ya. Beberapa ya guru laki-laki itu ada di kelas.
Maka al-mudarrisuna di sini i'rabnya apa? Marfu, ya kan? Mengapa? Karena dia berakhiran dengan apa? Naam, una. Ya, al-mudarrisuna. Naam, una. Maka waw sukunnya ini dijadikan sebagai tanda apa? Rofaknya. Begitu pula misalnya dalam kalimat ya, naam Abu Muhammadin, naam Abu Muhammadin, naam amilun. Ya, Abu Muhammadin apa? Amilun. Perhatikan di sini. Ya, Abu Muhammadin amilun. Ya, ayahnya si Muhammad itu adalah seorang apa? Ya, pekerja. Ya, seorang karyawan. Perhatikan di sini kita dapati apa? Huruf waw sukun. Maka ya kata abu di sini ya i'rabnya apa? Marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Waw sukun. Ya. Jadi ingat baik-baik dengan penjelasan ini ketika antunna mendengar istilah rafa, istilah marfu, ya kan, pada isim, maka ingat baik-baik ya, yaitu harokat akhir berupa dhammah ataupun dhammatain, berupa dhammah yang diperkirakan huruf apa? Alif pada apa? Kata ya berjenis dualis musanna seperti at-talibani, dan apa? Huruf waw sukun pada kata yang berakhiran una ataupun waw itu sendiri. Nah, dan ini ya sudah pernah saya jelaskan kepada antum dan antunna di pembahasan apa sebelumnya. Nah, pertanyaannya ya, isim apa saja yang dia i'rabnya itu apa? Marfu dengan tanda-tanda tersebut, yaitu dhammah, dhammah muqaddarah, alif dan waw sukun. Dijelaskan di pasal yang ketiga ya, di bab yang kedua, yaitu apa? Ya, al-mubtada'u. Oke, kita hapus dulu ya. Al-mubtada'u. Ya, meskipun di pasal yang pertama ya, di bab yang kedua dari 7 isim-isim yang di i'rab apa? Marfu, di sana ya disebutkan yang pertama adalah apa? Al-fa'il. Ya, tapi tidak mengapa. Ya, tidak mengapa karena ya mau fa'il dulu atau mau mubtada dulu sama-sama kedua-duanya ada dalam apa? Pembahasan asma al-marfu'ah. Isim-isim yang di i'rab apa? Marfu. Nah, isim yang di i'rab marfu yang disebutkan oleh penyusun ya di pasal yang ketiga ya di bab yang kedua adalah apa? Al-mubtada'u. Itu yang pertama. Ya, al-mubtada'u. Nah, pertanyaannya, apa sih al-mubtada'u itu? Ya kan? Al-mubtada'u itu apa? Ya. Maka di sana diterangkan bahwa al-mubtada' adalah isim yang i'rabnya marfu. Ya kan? Bentuknya dia ma'rifah. Ya, dia apa? Terletak di awal jumlah apa? Ismiyah. Dan dia ya, saudaraku dan saudariku ya, sebagai kata yang diterangkan. Apa? Kata yang apa? Diterangkan. Jadi mubtada itu adalah isim yang i'rabnya apa tadi? Marfu. Ya, dengan salah satu dari 4 tanda yang tadi telah kita sebutkan. Ya, bentuknya dia ma'rifah. Bentuknya apa dia? Ma'rifah. Ingat, pernah disebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa ma'rifat itu salah satunya berawalan alif lam. Ya kan? Salah satunya apa? Ismul alam. Salah satunya apa? Dhamir, isim mausul dan seterusnya. Ya, termasuk kata majmu. Ya. Termasuk juga ya al-mubtada ini adalah apa? Isim yang diterangkan. Atau ya lebih kita kenal dengan istilah apa? Subjek dalam apa? Jumlah ismiyah. Jadi isim marfu, ma'rifat bentuknya terletak di awal apa? Jumlah ismiyah. Sebagai kata yang diterangkan oleh kata sesudahnya atau apa? Sebagai subjek, ya. Ini penjelasan dari apa? Dari al-mubtada. Maka ya ketika kita memasuki ya al-jumlah ya, ketika kita memasuki pembahasan apa? Al-jumlah dalam bahasa Arab ya, apa? Al-jumlatu
Kan kita mengenal ada dua kan, yaitu apa? Ismiyah, ya. Kemudian yang kedua apa? Fi'liyah. Nah, di dalam jumlah ismiyah, saudaraku dan saudariku, ya, pasti kita dapati apa? Mubtada, gitu ya. Mubtadaun. Naam. Dan kita dapati apa? Naam, khobarun. Itu hal yang mesti ada di dalam apa? Jumlah ismiyah. Ya, yaitu kalimat yang telah sempurna dan kalimat tersebut diawali oleh apa? Isim. Nah, maka ya tadi telah disebutkan bahwa mubtada adalah apa? Ya, isim ya, ma'rifah gitu ya kan? Isim apa? Ma'rifah, i'rabnya marfu, terletak di awal apa? Jumlah ismiyah sebagai kata yang diterangkan. Sebagai apa? Kata yang diterangkan. Jika di sana didapati mubtada, maka apa? Pasti di sana didapati apa? Khobar. Nah, maka di sini dijelaskan apa itu khobar, ya. Khobar adalah apa? Ya, penyempurna. Ya, dari apa? Kata sebelumnya. Ya. Atau dalam istilah lain disebutkan bahwasanya apa? Ya, khobar, ya. Khobar adalah isim, ya, atau kata, ya. Dalam bahasa Arab bisa isim, bisa pula yang lainnya, bisa fi'il, bisa pula syibhul jumlah yang menerangkan apa? Ya, kalimat atau kata sebelumnya. Yang lebih sering kita kenal dengan istilah apa? Predikat. Jadi ada subjek, ada pula apa? Predikat. Karena apa? Kata yang diterangkan mubtada, maka ada kata yang menerangkan. Ya, itulah apa? Khobar. Nah, di sini disebutkan bahwa ya khobar, ya. Khobar itu adalah kata yang menyempurnakan apa? Makna dari mubtada. Pola pembuatan jumlah dalam bahasa Arab adalah apa? Mubtada khobar. Perhatikan ya, saudaraku dan saudariku, seperti yang tadi telah saya singgung gitu ya. Di pembahasan awal ketika saya menyebutkan apa? Marfu. Ya. Bahwa ketika kita mendapati contoh misalnya kata Abdullah gitu ya. Abdullahi, na'am. Apa? Abdullahi muslimun. Ya, muslimun, ya. Perhatikan baik-baik. Abdullah adalah seorang apa? Yang beragama Islam. Maka di sana ada kata yang diterangkan, subjek, ya, mubtada, dan di sana ada kata yang menerangkan, yaitu apa? Predikat, khobar. Ya. Nah, tadi telah dijelaskan di awal bahwasanya mubtada itu, ya, i'rabnya harus apa? Marfu. Ya kan? Bentuknya dia harus apa? Ma'rifat. Dan tadi saya singgung bahwa ya, istilah ma'rifat itu tidak semata-mata isim yang berawalan dengan apa? Alif lam. Ismul alam, al-alam, ya, itu juga termasuk ma'rifah. Ya kan? Dhamir, kata ganti, itu juga termasuk apa? Ma'rifah. Ya kan? Kemudian apa? Kata tunjuk itu juga termasuk apa? Ma'rifah. Kemudian kata majmu itu juga termasuk apa? Ma'rifah. Nah, Abdullah di sini adalah apa? Kata majmu. Isim ma'rifah. Maka selain dia dikatakan mubtada, i'rabnya marfu, bentuknya ma'rifat, dia mendahului jumlah apa? Ismiyah. Ya, mengawali apa? Jumlah ismiyah. Sebagai kata yang diterangkan oleh siapa? Oleh khobar, yaitu kata muslimun. Jadi Abdullah itu adalah seorang muslim. Ya kan? Nah, kedua kata tersebut baik mubtada ataupun khobar, kedua-duanya apa? I'rabnya marfu. I'rabnya apa? Marfu. Ya kan? Bedanya kalau mubtada memiliki apa? Syarat. Bila syarat itu tidak apa? Ya, dipenuhi, maka nanti akan datang hukum-hukum apa? Aturan-aturan yang lain. Insya Allah akan kita bahas di ya halaman yang ke-60 64. Apa tadi syaratnya mubtada? Harus ma'rifah. Ya. Sedangkan khobar, ya, khobar
yaitu kata yang menerangkan apa? Ya, mubtada, dia bebas. Dia bisa berupa isim seperti muslimun. Dia bisa berupa apa? Kata yang menyerupai apa? Jumlah. Contoh misalnya, ini kita hapus. Ini kita hapus ya. Abdullahi na'am fil masjidi. Nah, fil masjidi. Ya, fil masjidi. Maka fil masjidi di sini sebagai apa? Ya, kata yang menerangkan, khobar. Maka khobar tidak semata-mata berbentuk apa? Isim. Bisa pula berbentuk apa? Syibhul jumlah. Baik apa unsurnya jar dan majrur, ataupun apa unsurnya dzaraf dan madruf. Abdullahi na'am ya wara al-fasli misalnya. Ya, wara al-fasli. Abdullah berada di dalam masjid. Ya, Abdullah berada di belakang kelas. Maka fil masjidi dan wara al-fasli kedua-duanya adalah predikat. Kata yang menerangkan apa? Subjek Abdullah. Perhatikan. Muslimun predikat khobar. Fil masjidi juga khobar. Tapi bedanya muslimun dia isim, ya. Fil masjidi wara al-fasli adalah apa? Syibhul jumlah. Kata yang menyerupai apa? Kalimat yang sempurna. Menyerupai karena apa? Terdiri dari lebih satu kata. Ada fi, ada al-masjidi, ada wara'a, ada apa? Al-fasli. Ya. Kalau ini kita coret, bisa pula Abdullahi na'am ya yaqra'ul qur'ana. Yaqra'ul na'am qur'ana. Nah, yaqra'ul qur'ana. Ya. Abdullah sedang membaca apa? Al-Quran. Nah, maka khobarnya tidak semata-mata isim, tidak semata-mata menyerupai kalimat yang sempurna, tapi khobar bisa berupa apa? Kalimat yang sempurna. Perhatikan, yaqra'ul qur'ana. Ya, dia sedang membaca Al-Quran. Siapa maksudnya? Abdullah. Jadi Abdullahi yaqra'ul qur'ana. Abdullah sedang membaca apa? Al-Quran. Nah, yaqra'ul qur'ana ini adalah apa? Khobar. Ya, yang menerangkan apa? Akan Abdullah. Siapa itu Abdullah? Kata yang diterangkan. Siapa yang menerangkan? Yaqra'ul qur'ana. Iya kan? Nah, ini dinamakan dengan apa? Jumlah. Ya, dan jumlah seperti yang telah saya singgung tadi, ada fi'liyah, ada pula ismiyah. Maka kalau ini kita apa? Coret, kita ganti yang lain, misalnya Abdullahi na'am Abdullah thawbuhu na'am thawbuhu na'am jadidun. Jadidun. Ya, Abdullah itu pakaiannya apa? Baru. Nah, jadi thawbuhu jadidun ini juga apa? Yang menerangkan. Siapa yang diterangkan? Abdullah, yaitu khobarnya. Maka kalau ada khobar berarti harus ada apa? Kalau ada mubtada berarti harus apa? Khobar. Maka Abdullah bajunya, pakaiannya apa? Baru. Ya. Thawbuhu jadidun ini khobar. Khobarnya memang tidak berbentuk isim, memang tidak berbentuk syibhul jumlah, memang tidak berbentuk apa? Jumlah fi'liyah, tapi dia berbentuk apa? Jumlah ismiyah. Ya, karena jumlah dalam bahasa Arab ya, kalau tidak fi'liyah ya ismiyah, kalau tidak diawali fi'il ya diawali oleh apa? Isim. Jadi jelas bagi kita semua bahwa ya keberadaan mubtada pasti mengharuskan apa? Keberadaan apa? Khobar. Ya. Jadi keberadaan mubtada di dalam sebuah kalimat yang sempurna disebut dengan apa? Jumlah ismiyah, pasti mengharuskan adanya di situ apa? Khobar. Yaitu apa? Ya, sesuatu yang menerangkan apa? Ya, mubtada. Dan khobar sekali lagi ya tidak ya semata-mata berupa apa? Ya, isim. Ya, mufrad maksudnya terdiri dari satu kata, tapi bisa pula apa? Berbentuk syibhul jumlah,
bisa pula berbentuk apa? Jumlah baik apa? Fi'liyah, yaqra'ul Qur'ana, ataupun jumlah apa? Ismiyah, thawbuhu jadidun. Ya. Kemudian di sana diterangkan cara menyusun mubtada. Ya, perhatikan baik-baik. Cara menyusun apa? Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar harus sesuai apa? Adatnya dan apa? Ya, nau'nya, jenisnya. Ya, jadi dua kata tersebut yaitu mubtada dan khobar mengharuskan apa? Adanya kesesuaian apa? Ya, bilangan dan mengharuskan adanya kesesuaian apa? Jenis. Ya kan? Jadi bilangan dan jenis. Dan ini berlaku untuk apa? Ya, ketentuan khobar yang apa? Terdiri dari satu isim dan apa? Khobar yang terdiri dari apa? Jumlah. Tidak berlaku pada apa? Khobar yang berbentuk apa? Syibhul jumlah. Saya ulang ya. Jadi ketentuan bahwa mubtada dan khobar itu mengharuskan adanya kesesuaian apa? Bilangan. Kesesuaian apa? Jenis hanya khusus untuk apa? Khobar yang berbentuk apa? Mufrad, ya, isim mufrad. Maksudnya mufrad di sini apa? Terdiri dari satu kata. Ya, terdiri dari apa? Satu kata. Seperti tadi, Abdullahi muslimun. Abdullah adalah seorang muslim. Maksudnya terdiri dari satu kata. Mau satu kata ini bilangannya tunggal, ya kan? Mufrad, mau musanna, dualis, ataupun apa aja, jamak. Yang penting terdiri dari satu kata. Ya, harus itu sesuai apa? Jenis dan apa? Bilangannya. Yang kedua, ya ketentuan mubtada khobar harus sesuai jenis dan sesuai bilangan itu ketika apa? Ya, khobarnya berbentuk apa? Jumlah. Ya, contoh misalnya Abdullah, nggak boleh Abdullahi taqra'ul Qur'ana, nggak boleh. Karena taqra'ul Qur'ana, ya, ini untuk apa? Jenis muannas, mengacu kepada dhamir hiya. Sedangkan kita tahu Abdullah ini mudzakkar, ya kan? Maka tidak sama jenisnya dan itu salah. Begitu pula misalnya Abdullah thawbuha, thawbuha jadidun, ya. Abdullah pakaiannya ha misalnya. Jadi hu di sini diganti apa? Ha. Maka ini juga salah. Mengapa? Karena untuk khobar mufrad dan khobar apa? Jumlah. Perhatikan tadi itu. Harus adanya kesesuaian bilangan dan kesesuaian apa? Jenis. Sedangkan untuk khobar yang berbentuk apa? Syibhul jumlah, tidak terikat dengan aturan itu. Ya kan? Bebas. Ya kan? Nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan mubtada'nya. Yang penting terdiri dari unsur, huruf jar dan isim yang dimajrurkan ataupun apa? Kata keterangan waktu, tempat dan apa? Isim yang dimadzrufkan. Nah, di sana diberikan contoh saudaraku dan saudariku tentang ya catatan hal penting yang harus antum dan antuna apa pahami. Ya, dalam ketentuan jumlah ismiyah mubtada khobar. Perhatikan, Muhammadun qaimun. Perhatikan, Muhammadun itu mufrad, Muhammadun itu apa? Mudzakkar, qaimun juga mufrad, juga apa? Mudzakkar. Maka ya, di situ dua kata ini ada kesesuaian apa tadi? Bilangan dan ada kesesuaian apa? Jenis. Jadi nggak boleh misalnya Muhammadun qaimatun, nggak boleh. Atau Muhammadun qaimani, nggak boleh. Karena apa? Muhammad sudah kita ketahui, dia mufrad, dia mudzakkar. Maka kata yang terletak sesudahnya pun harus sama bilangan dan harus sama apa? Jenis. Ya, begitu pula seterusnya, Muhammadani qaimani, Muhammaduna qaimuna. Perhatikan di situ, ya, kesamaan jenis, kesamaan bilangan, ya. Al-muslimatu qaimatun, al-muslimatani qaimatani, al-muslimatu qaimatun. Ini adalah apa? Susunan rangkaian apa? Ya, jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat mubtada dan khobar.
yaitu kata yang diterangkan dan kata yang menerangkan, ya, subjek dan predikatnya, ya. Kemudian ya di sana ya dijelaskan tentang bentuk-bentuk apa? Mubtada. Ya, bentuk-bentuk apa? Mubtada. Mubtada bisa berbentuk isim mabni. Isim yang tidak apa? Bisa berubah akhirnya. Mubtada pula bisa berbentuk isim mu'rab yang bisa berubah-ubah apa? Akhirnya. Mubtada bisa pula berbentuk apa? Masdar muawwal. Ya, seperti yang disebutkan di dalam apa? Contohnya, ya. Jadi tolong diingat bahwa isim mabni itu, ya, mubtada kan bisa berupa isim mabni. Isim mabni itu seperti dhamir, ya kan? Seperti isim isyarah, ya, seperti isim mausul, ya kan? Seperti isim apa? Isim syarat. Ya, itu mabni itu. Ya, misalnya apa? Ya, kita katakan huwa muslimun, hiya muslimatun. Nah, itu jumlah ismiyah. Di dalamnya ada mubtada khabar. Mubtada'nya ya tidak sama dengan apa? Abdullah muslimun, tapi apa? Berbentuk isim mabni. Ya, berbentuk isim mabni. Jadi isim mabni itu isim yang tidak bisa berubah baik harokat ataupun huruf akhirnya. Mubtada pula bisa berbentuk apa? Masdar muawwal, ya, seperti disebutkan di halaman 64. Nah, di sana diterangkan, perhatikan. Tadi di awal kan saya menerangkan bahwa mubtada itu syaratnya harus apa? Ma'rifah. Harus isim apa? Ma'rifah. Pertanyaannya, bagaimana ketika syarat itu tidak dipenuhi? Bagaimana ya solusinya ketika syarat itu tidak apa? Dipenuhi pada mubtada? Maka di sana diterangkan, tolong dibuka saudaraku, ya, di halaman yang ke-64, ya. Pada asalnya mubtada harus ma'rifah, ya. Salah satu bentuk ma'rifat adalah apa? Isim yang berawalan alif lam, nama orang, nama tempat, gitu ya kan? Dhamir dan seterusnya. Pada asalnya mubtada itu harus isim ma'rifah, tetapi dia boleh dia apa? Berbentuk isim nakirah. Lawan ma'rifat itu apa? Nakirah. Dengan catatan, satu, didahului dengan apa? Huruf nafi. Huruf apa? Yang menunjukkan arti apa? Peniadaan. Ya, seperti di situ disebutkan apa? Ailahun ma'allah. Ya, yaitu apa? Ailahun ma'allah. Di sini diawali dengan apa? Ya, huruf ya kata istifham. Jadi bukan hanya nafi saja, tapi juga apa? Syaratnya harus apa? Diawali dengan apa? Kata tanya. Ailahun ma'allah. Tapi kalau misalnya ilahun ma'allah begitu saja, maka ini nggak boleh. Karena syarat mubtada harus apa tadi? Harus ma'rifah. Maka ketika dia apa dipaksakan harus nakirah, maka penuhi ini syarat yang pertama. Apa? Dahului istifham, pertanyaan, atau dahului apa? Nafi, kata yang menunjukkan peniadaan. Ailahun ma'allah. Bertanya, apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada sesembahan apa? Ya, bersama dengan Allah. Dalam keyakinan kita nggak ada. Karena nggak ada yang mampu menciptakan manusia sebagaimana Allah menciptakan kita. Nggak ada yang mampu menciptakan apa? Bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rizki untuk kita. Maka di surah Al-Baqarah ayat yang kedua-dua Allah berpesan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan sekali-kali kamu menjadikan untuk Allah itu apa? Sekutu tandingan. Ya kan? Ailahum ma'allah. Ya, atau diawali dengan apa? Adat nafi. Seperti apa? Ma zalimun najihun. Kalau kita paksakan zalimun najihun, nah ini rusak. Karena memang syarat mubtada harus ma'rifat. Ketika dipaksakan nakirah, berikan awalan apa tadi? Adat nafi, huruf nafi. Ma zalimun najihun. Ya. Tidaklah orang yang berbuat zalim itu apa? Ya, mendapati keberhasilan. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan oleh penyusun yaitu apa? Harus apa? Ya, disifati dengan kata ya,
kata berikutnya. Jadi isim yang nakirah yang tidak apa? Ma'rifat itu harus apa? Ya, ada kata yang mensifatinya. Ya, tidak boleh sendiri. Contoh misalnya talibun fil fasli, nggak boleh. Yang benar adalah talibun mujtahidun. Nah, ada sifatnya di situ. Talibun sebagai mausuf, mujtahidun sebagai sifatnya. Jadi tidak boleh talibun fil fasli. Seorang siswa di dalam kelas nggak boleh. Harus dirubah at-talibu fil fasli, baru benar. Tapi kalau dipaksakan nakirah, maka penuhi. Apa itu syarat yang kedua? Yaitu ya, buat kata sesudahnya itu menjadi sifat. Talibun jadidun fil fasli, talibun mujtahidun fil fasli, talibun jamilun fil fasli, dan seterusnya. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, syaratnya harus apa? Diidhofahkan. Gabungkan dengan kata yang lainnya, sehingga menjadi susunan apa? Al-idhofah. Misalnya apa? Khatamu dhahabin apa? Ya, haramun. Ya, khatamu dhahabin haramun lirrijal. Ya, cincin emas nggak boleh misalnya khatamun ya, atau khatamu, nggak boleh. Khatamun nggak boleh. Harus apa? Digabungkan, diidhofahkan dengan apa? Isim sesudahnya. Khatamu dhahabin haramun lirrijal. Ya, cincin apa? Emas haram bagi kaum laki-laki. Ya, bukan hanya cincin saja, pokoknya sesuatu yang apa? Emas, ya. Dalam keyakinan kita, ya, termasuk sutra, tidak boleh digunakan oleh kaum laki-laki. Itu ketentuan-ketentuan yang ada ya pada apa? Jumlah ismiyah untuk apa? Mubtada. Jadi mubtada syarat asalnya adalah apa? Ma'rifah. Terletak di awal kalimat, ya kan? Menjadi kata yang diterangkan, ya kan? I'rabnya marfu. Jika ma'rifah tidak dipenuhi, maka ya penuhi salah satu dari 3 syarat tadi. Ya, apa yang pertama tadi? Saudaraku dan saudariku, na'am, dia harus apa? Disifati. Dia harus diawali ya, atau diawali dengan apa? Ya, adat nafi ataupun istifham. Dia harus digabungkan dengan kata-kata yang lain, ya. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Tapi bila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, salah satu dari 3 syarat itu diawali nafi, diawali istifham, ataupun apa? Disifati dengan kata sesudahnya atau digabungkan dengan kata yang lain, maka nanti dirubah. Ada istilah apa? Mubtada muakhar, khobar muqaddam. Ya, menjadi apa? Misalnya fil fasli na'am talibun. Nah, fil fasli talibun. Ya, di dalam kelas itu ada seorang siswa. Jika salah satu dari 3 syarat tadi tidak dipenuhi oleh mubtada, maka mubtadanya harus diakhirkan, khobarnya harus didahulukan. Semoga penjelasan ini bisa antum dan antuna pahami dan bisa dimengerti ya dengan baik dan benar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.